Hai Famkos, kembali lagi dengan High Talk, Himaikos Talk bersama saya Ataya sebagai podcaster hari ini dan Asa Nurul Mariam dari Staff Child Development Himaiko IPB. Gimana nih kabarnya Asa hari ini? Apakah oke? Apakah ada gimana? Alhamdulillah kabar aku baik. Kalau Ataya sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga kabarnya hari ini. Jadi Asa udah tahu belum sih kita hari ini mau ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang apa ya? Yang deket-deket bulan ini apa ya? Peringatan tentang apa nih? Bulan ini tuh peringatan tentang Hari Anak Asa. Kira-kira menurut Asa nih pendapat Asa gitu tentang Hari Anak sendiri tuh kayak gimana deh? Hari Anak Nasional ya? Iya, Hari Anak. Setahu aku kan Hari Anak Nasional ini diperingati setiap tanggal 23 Juli ya sama oleh masyarakat Indonesia gitu. Tentunya Hari Anak ini jadi momen peringatan buat kita sebagai orang dewasa itu gimana sih kondisi anak di Indonesia gitu, terutama apakah setiap anak di Indonesia itu udah dapat hak mereka sebagai anak gitu kan. Hak anak tuh banyak ya, ada harus dilindungi, diberikan kasih sayang, diberikan tempat yang aman dan nyaman, hak untuk hidup yang sehat juga gitu dan lainnya. Dan apakah di momen ini tuh kayak peringatan atau renungan mungkin ya bagi kita orang dewasa, apakah kita udah berperan aktif nih untuk menjadi bagian dari orang-orang yang memenuhi hak-hak tersebut gitu untuk anak-anak di Indonesia gitu sih kalau dari aku. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang makna Hari Anak gitu kan. Terus sekarang aku mau nanya nih tentang memori masa kecil gitu. Jadi kita agak throwback sedikit lah ya ke masa-masa menyenangkan itu gitu. Kira-kira ada nggak sih memori yang berkesan gitu waktu Asa kecil? Memori masa kecil gitu ya. Jadi jujur bagi aku banyak banget memori masa kecil yang menyenangkan. Jadi dulu tuh aku ngira momen itu tuh hal biasa gitu, kayak setiap anak tuh bakal dapet deh kayaknya, kayak misalkan contohnya makan bareng sama keluarga, liburan bareng keluarga, atau hal kecil semacam kayak diantar jemput sekolah sama ayah gitu. Karena kebetulan kan ayahku juga udah meninggal pas aku kelas 6 SD. Jadi aku ngerasa kalau misalnya hal itu nggak bisa aku ulangi lagi kan, kayak diantar jemput kayak gitu. Jadi aku ngerasa momen-momen itu sih yang menyenangkan tuh ketika anggota keluarga aku masih lengkap gitu. Dan kan tadi aku bilang juga ya waktu di awal kalau semua anak aku kira tuh ya memang ternyata makan malamnya tuh misalkan bareng sekeluarga, mereka rutin liburan keluarga. Kalau misalkan liburan, ternyata pas beranjak dewasa makin tahu ternyata nggak semua anak tuh dapet kesempatan yang sama gitu loh, dapet pengalaman yang sama kayak aku. Jadi aku momen-momen pas masa kecil itu semuanya mengesankan sih menurut aku, karena tentunya dikenang dan juga nggak bakal bisa diulangi lagi karena udah berlalu juga. Dan orang yang aku sayangi juga ya, papa akunya udah nggak ada, jadi mungkin ya memori yang nggak bakal bisa diulang lagi sih gitu. Benar banget sih, turut berduka cita ya buat papa kamu. Semoga tenang di sana. Amin. Sih kalau bisa balik mah kita pengen balik ya, Sa. Iya jujur, karena kalau pas kecil tuh kayaknya nggak banyak beban kayak sekarang gitu kan. Kayak bener-bener lepas aja gitu, setiap momennya dinikmatin, kayak kayak enjoy aja gitu ya, setiap dipikirin gitu. Benar. Nah, bersambung sama memori masa kecil tadi nih, kan pasti dulu kita suka banget tuh kayak main sama temen gitu kan ya. Waktu kecil mah kayak nggak ada beban gitu kan, main mulu kerjaannya. Kira-kira ada nggak sih permainan masa kecil yang paling berkesan gitu buat Asa? Permainan masa kecil ya. Dulu aku tuh masih mainan tradisional gitu nggak sih? Zaman kamu sama nggak? Kayak handphone tuh gitu masuk tuh pas aku kelas 5 atau kelas 6 SD deh gitu. Jadi pas sebelum itu kayak seringnya main tradisional gitu, kayak masih main petak umpet, terus main karet, atau kalau aku kan orang Sunda, biasanya nyebutnya ada bebentengan. Terus ada juga main ini congklak atau bola backless. Jadi masih mainan-mainan tradisional yang sekarang ternyata udah jarang banget ya dilihatnya gitu. Banyaknya yang
lewat gadget gitu. Jadi berkesan banget sih gitu, karena aku ngerasa kalau misalkan mainan tradisional itu lebih kayak sama temen-temen tuh lebih deket gitu ngerasanya. Terus yang kalau misalkan main tuh janjian gitu, misalkan sore terus kayak misalkan udah mau deket maghrib pada pulang gitu kan, dicariin orang tua dan kayak gitu. Itu sih menurut aku kayak yang favorit banget tuh, karena udah jarang lihat lagi, jadi kayak rasanya kangen aja gitu sama mainan tradisional kayak gitu. Yuk abis ini kita main gimana? Boleh yuk. Boleh. Cari kali ya congklaknya, ada nggak nih? Congklak gitu. Di dalam Maga ada nggak ya? Kayaknya masih ada nggak sih? Sekarang mah banyak kan yang plastik gitu. Oh kalau iya, congklaknya. benar. Dulu kan ada yang kayu biasanya kan ya. Bener. Terus lompat tali mah gampang bikinnya dulu tuh, sebelum main kadang juga bikin langsung kan bikin ya. langsung dulu kan kayak gitu. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih tentang permainan masa kecil gitu kan. Dulu kan kita masih ya banyak tradisional gitu kan, tadi kayak Asa bilang gitu. Sekarang kan udah beda zaman ya, anak-anaknya udah nggak terlalu banyak mainan tradisional kayak gitu. Menurut Asa tuh gimana sih keadaan anak-anak Indonesia gitu zaman sekarang? Mungkin yang tadi saya juga bilang ya, kalau misalnya dimulai dari hal main game aja gitu ya, mereka udah banyaknya nggak main tradisional gitu, udah mainnya game online gitu kan, yang notabene pasti pakai handphone gitu. Jadi kondisinya pasti mereka kadang main bawa handphone masing-masing gitu kan, janjian tuh buat main game online gitu kan biasanya. Terus mungkin kalau misalkan tadi balik lagi kan, memperingati hari anak kan, kita ngebahas hak-hak tentang anak gitu ya. Kayak misalnya contohnya aja, mungkin lebih aku nyorotin pendidikan gitu, kayak misalkan anak-anak yang tinggalnya nggak kayak kita nih, kita kan beruntung nih alhamdulillah di kota gitu ya. Mungkin kalau misalkan di pedalaman gitu, mereka kan kadang akses untuk ke pendidikan aja masih susah gitu ya, masih sulit gitu. Kayak untuk sekolah kadang mereka harus jalannya jauh, terus belum bangunan dari sekolahnya juga kadang nggak layak gitu kan. Dan juga kalau misalkan mungkin kita sering bahas juga nih di kuliah, kalau misalkan masih ada stunting, malnutrisi dan lain-lainnya gitu kan tentang anak tuh. Jadi masih banyak hak-hak anak tuh yang ternyata belum terpenuhi gitu. Dan ditambah dengan kondisi sekarang, mungkin dengan perkembangan zaman, anak-anak juga yang lebih banyak menghabiskan waktunya tuh yang tadi ke game online dan lain-lainnya. Jadi mereka komunikasi sama temennya terkadang kurang juga, kecuali kalau main game gitu kan. Kalau misalkan jadi pada fokus ke HP-nya masing-masing, cenderung jadi orang-orang yang individualis kali ya gitu anak-anaknya gitu sih kalau dari aku. Ya sih, setuju banget. Kayak banyak banget fenomena di sekitar kita tuh, kayak sekarang udah jarang banyak suara-suara anak yang lari-larian gitu kayak lagi main. Sekarang kayak semua pada di rumah gitu, main game online aja, nggak mau keluar rumah gitu kan. Iya, bener-bener Jadi setuju. mereka kayak istilahnya jadi pada kurang sosialisasinya juga sama orang-orang di luar sana gitu sih. Iya, jadinya mereka lebih cenderung banyak di rumah gitu ya dibanding main di luar gitu. Mereka jadinya banyak kan, kalau misalkan main di luar tuh mereka lebih aktif gitu kan, tentunya lebih banyak bersosialisasi tadi kata Taya. Kalau misalkan di rumah kan mereka cenderung sendirian aja nih mungkin, atau temannya kadang jarak jauh gitu, kayak misalnya ketemunya dari game lah temennya, sedangkan sama temen yang dekat misalkan tetangga ternyata mereka nggak dekat atau nggak kenal malah gitu. Nah, karena tadi kita ngomongin keadaan anak-anak zaman sekarang gitu ya, nyambung juga nih sama pertanyaan aku selanjutnya. Kira-kira pendapat kamu nih tentang dampak dari teknologi gitu ke anak-anak zaman sekarang tuh kayak gimana sih gitu? Sebenarnya dampak teknologi itu bisa ada positif sama negatifnya. Mungkin kita lihat negatifnya dulu kali ya. Kan tadi udah disebutin juga ada, jadi mereka cenderung individualis, jadi lebih sendiri aja gitu, kurang bersosialisasi sama teman-teman sekitarnya. Terus bisa juga jadinya seluruh aktivitas tuh banyaknya mereka harus dibarengin sama main handphone. Contohnya buat makan aja gitu. Makan tuh mereka nggak bisa, kalau bahasa Sundanya mungkin anteng atau diem gitu saat makan kalau nggak dikasih handphone gitu. Jadi dan orang tua juga biasanya karena mungkin merasa itu adalah biar anaknya diam gitu, biar anteng, terus biar makannya juga bisa
lahap gitu, akhirnya dikasih handphone kan ketika makan, dan akhirnya mungkin jangka panjangnya jadi ketergantungan nih, anaknya main handphone sambil makan gitu. Selain itu motorik kasar juga kan ya, kalau misalkan anak mainnya keluar nih, misalkan kayak mainnya sepak bola, lari, itu kan membantu ngelatih motorik kasarnya juga kan gitu. Jadi kalau misalkan anak diem di rumah terus kan dia nggak terlatih nih, misalkan buat lari atau jalan gitu, kalau misalkan emang nggak dikasih stimulasi sama orang tua gitu. Selain itu juga kalau misalkan bisa juga nih, kalau misalkan nggak dikasih handphone nih, anak bisa tantrum juga kan kadang, karena keinginannya nggak diturutin nih, jadinya timbullah sifat tantrum karena yang keinginan dia tadi nggak terpenuhi gitu sih mungkin. Iya sih bener ya, kayak apalagi yang tantrum itu sih banyak banget tuh. Kayak contohnya keponakan aku aja selalu dikasih HP ya sama sepupu aku gitu, sama mamanya. Kalau sekali nggak dikasih, mau makan aja langsung kayak ngamuk dia gitu. Mungkin karena udah biasa juga kan, jadinya ketika nggak dikasih dia merasa ada yang kurang atau ngerasa kayak gak dipenuhi lah keinginannya gitu. Itu tadi sih ya jeleknya ya dari teknologi ini dampaknya gitu. Apalagi kalau dari kecil gitu dibiasain dikasih, itu bahaya banget sih. Kalau menurut Asa nih, dampak positifnya apa sih dari teknologi ini buat anak-anak zaman sekarang gitu? Kalau dampak positif sih tentunya kayak teknologi ini kan banyak juga ini ya, kayak buat media pembelajaran gitu. Apalagi kalau misalkan si anaknya adalah tipe yang misalkan cara belajarnya audiovisual, yang misalkan lihat video gitu kan, sekarang banyak banget ya kayak di YouTube gitu atau Instagram yang atau media sosial lainnya yang video-video edukasi untuk anak gitu. Itu kan bisa ngebantu anak juga ya misalkan. Terus ada juga mungkin yang kalau untuk anak SD nih, itu ada juga video pembelajaran, misalkan mereka kesulitan nih PR-nya, tugasnya, mereka bisa cari di internet gitu dengan bantuan internet kayak gitu. Terus untuk orang tua juga tuh bisa sekarang kan banyak juga nih kayak ngebagiin tentang tips parenting atau tentang tentang tumbuh kembang anak. Nah jadi kayak sisi positifnya itu sih, jadi banyak informasi yang udah bisa didapat lewat handphone aja gitu, lewat teknologi, jadinya lebih fleksibel juga kan. Cuman ya memang kalau misalkan nggak dapet pengawasan yang cukup tentunya dari orang tua gitu ya, ketika anak main teknologi itu tadi, handphone itu tentunya kan pasti ngasih dampak negatif yang tadi juga kan, bisa tantrum, bisa marah juga anaknya karena misalkan orang tua nggak ngasih aturan atau batasan gitu untuk anak ketika menggunakan teknologi gitu sih. Benar, jadi kayak semua hal tuh ada sisi baik dan sisi buruknya lah iya, ya benar. Sekarang mah. Nah sekarang aku pengen ngomongin tentang kenakalan nih pada anak gitu. Pasti nggak asing sih sama bullying gitu kan. Iya ya kan. Menurut Asa nih, pandangan Asa tentang bullying di kalangan anak sekolah itu gimana Desa? Bullying kan pasti hal yang negatif banget ya Taya, apalagi buat korbannya sendiri tuh dampaknya tuh bisa berkepanjangan. Kayak contohnya misalkan mereka jadi nggak percaya diri, terus bisa menarik diri dari lingkungan sosialnya gitu, karena merasa tadi diri mereka jadi nggak layak gitu kan, mereka jadi rendah diri. Terus bisa juga dampak-dampak yang negatif lainnya gitu, kayak contohnya misalkan ngaruh ke akademik mereka, misalnya mereka jadi nggak fokus belajar, mereka takut ke sekolah misalkan. Dan bahkan pernah juga kan ada berita yang dampak dari bullying itu ternyata dia ada yang bunuh diri, kayak nyakitin diri sendiri gitu kan. Itu tentunya ini ya hal yang negatif, dan kita juga mirisnya gitu ternyata masih banyak bullying terjadi di Indonesia gitu. Kayak misalnya banyak banget kan berita-berita kayak yang terbaru yang waktu itu sempat viral juga kan ya, kasus bullying yang itu bikin ternyata emang udah jadi habits gitu di sekolahnya, dan ternyata pihak sekolah nggak tahu gitu. Padahal harusnya kan sebagai orang tua dan juga pihak sekolah gitu yang bertanggung jawab kan harusnya ada ini ya, kayak arahan atau misalkan solusi gitu buat mencegah hal tersebut terjadi. Tapi ternyata sampai saat ini kayak masih banyak terjadi bullying gitu, dan tentunya sebagai mahasiswa IKK gitu ya ngerasa miris juga gitu kan. Apalagi
diharapkan kan sekolah itu tempat mereka bertumbuh, berkembang, buat belajar gitu ya, buat merencanakan masa depan mereka juga. Tapi ternyata kalau lingkungannya gak kondusif kan tadi bisa jadi si anak malah tadi jadi takut belajar dan lainnya, kan berdampak juga nanti juga buat masa depan mereka gitu. Bener sih, apalagi kayak harusnya sekolah kan jadi tempat yang nyaman, aman gitu buat belajar, bukan malah jadi tempat yang ditakuti buat anak-anak gitu kan. Iya. Terus kayak anak-anak yang jadi yang membuli juga itu harusnya mereka dapat sebuah arahan yang lebih baik lagi gitu. Mereka tuh kadang suka nggak sadar gitu ya, udah melakukan hal-hal yang kayak gitu. Iya, mungkin karena mereka juga kadang orang yang jadi pelaku bully itu mereka juga punya latar belakang yang keluarganya mungkin kurang harmonis kah atau gimana. Jadi kadang kalau misalkan kita lihat latar belakang mereka juga, ternyata mereka ada masalah juga, kadang hal yang kayak gitu juga kan gitu. Iya sih, rata-rata kayak ada yang kurang dapat perhatian, makanya mereka melakukan hal-hal kayak gitu. Iya. Dan pihak sekolah juga kadang ada aja gitu yang malah nggak peduli sama perilaku bully ini gitu. Makanya kadang nggak nggak terlihat gitu ya, nggak terlihat di masyarakatnya gitu. Nah, dengan adanya banyak kenakalan gitu ya di zaman sekarang, menurut Asa parenting yang tepat gitu buat anak-anak zaman sekarang tuh yang kayak gimana sih, Sa? Aduh, jujur pertanyaannya agak berat banget karena aku sendiri kan belum jadi orang tua juga kan. Ya paling belajar parenting ya sedikit-sedikit pas sebagai mahasiswa IKK aja sih. Mungkin kan kita tahu kalau misalkan parenting itu ada 3 kan ya, ada permisif, ada otoritatif dan juga otoriter. Nah, masing-masing punya karakteristiknya sendiri kan. Tapi sering kita bahas juga kan yang paling bijak atau yang paling tepat lah mungkin adalah yang otoritatif tadi, atau bisa juga dibilang sering demokratis katanya sih. Jadi orang tua tuh yang tetap ngasih batasan ke anak, tetap tapi anak juga diberi kebebasan gitu. Kayak misalkan contohnya kalau contoh kecilnya aja, misalkan anak pengen makan coklat misalkan gitu kan, coklat tuh mungkin buat anak kan kurang bagus juga buat giginya, atau misalkan gula juga kan ya. Nah tapi tetap dibolehkan misalkan, tapi hanya 1 minggu sekali. Jadi kan anak tuh tetap tahu aturan gitu, tapi dia dibebaskan juga misalkan contohnya kalau misalkan mereka mau main sama temen-temennya keluar nih, tapi dikasih batasan jam segini harus pulang ya misalnya. Jadi anak juga bertanggung jawab sama apa yang udah dititipin sama orang tua kan. Mungkin kalau zaman sekarang kayaknya masih relate juga nih si pola asuh otoritatif ini gitu, karena kan kayak anak sekarang kan kalau misalkan dikekang juga takutnya malah bohong kan ya kan, mungkin kayak biar bebas karena orang tuanya terlalu ngekang, jadi aja dia bohong-bohong ini itu biar bisa keluar rumah dan lain-lain. Nah, daripada anaknya bohong kan lebih baik dari orang tuanya sendiri ngasih batasan, ngasih kayak konsekuensi, atau misalkan jadi diskusi dulu juga apa sih sebenarnya yang kayak sebaiknya, jadi dari aturan juga nggak orang tua aja gitu yang nentuin, tapi ada diskusi dulu sama anak nih kayak gimana baiknya, karena kan anak juga mungkin ada kegiatan dan lain-lainnya, jadi bisa didiskusiin dulu. Mungkin dari aku gitu sih, Taya. Setuju banget sih ya, karena dari mata kuliah yang waktu itu telah kita pelajarin juga itu emang salah satu jenis parenting yang paling oke lah untuk diterapkan gitu. Apalagi kayak anak-anak zaman sekarang tuh kayak pasti maunya diskusi lah ya, kayak nggak mau banget tuh kalau misalkan kamu harus ini, kamu harus itu, pasti kayak bakal berontak juga gitu anak-anaknya. Nah, itu kalau berontak itu kan takutnya malah jadi timbul juga nih nanti malah berantem nih sama orang tua, atau misalnya jadi hubungannya jadi kurang baik kan. Itu lebih baik dicegah dengan dari awalnya dikomunikasiin dulu gitu. Setuju. Jadi kan kita udah ngomong tentang parenting gitu kan ya, ada 3 jenis yang 3 jenis tipe parenting gitu ya. Salah satunya yang paling oke tuh yang otoritatif ya tadi ya. Terus menurut Asa nih, otoritatif ini bisa nggak sih memunculkan rasa percaya diri gitu pada anak? Dan kalau misalkan bisa, kira-kira harus ada dorongan tambahan nggak sih dari anak-anak buat memunculkan rasa percaya diri, dan tipsnya tuh kayak gimana ya menurut Asa? Mungkin aku basic dari
setahu sebagai bahasa IKK aja ya kan. Tadi tentunya kalau misalkan otoritatif tadi kan diberi kebebasan tapi juga tanggung jawab ya. Aku pernah dengar kalau misalkan tentunya kalau misalkan rasa percaya diri kan berkaitan sama self esteem. Itu kan pasti utamanya tuh adalah munculnya kan harus dibentuk dari kecil ya, masa kecil gitu, dan tentunya berarti orang tua punya pengaruh yang besar gitu untuk membentuk rasa percaya diri anak ini gitu. Salah satunya tadi mungkin lewat parenting juga. Nah, kalau misalnya contohnya tuh anak tuh bisa aja dikasih tanggung jawab gitu loh. Tapi kalau misalkan anak kecil bisa contohnya kayak misalnya kayak kita minta bantu dia untuk bantu bersih-bersih, misalkan kayak dia lap meja kah, atau libatkan dia misalkan ketika kita masak, tapi yang tentunya nggak membahayakan ya, misalnya ajak dia untuk masak misalkan gitu, atau semacam ajak dia untuk membereskan mainannya gitu kan, itu juga udah belajar tanggung jawab juga kan. Nah, jadi ketika diberi tugas kayak diberi tanggung jawab itu katanya bisa memunculkan rasa percaya diri gitu loh ke anak, jadi ngerasa dia tuh dipercaya mampu gitu, kayak misalkan dia mampu untuk beresin mainannya, dia mampu juga untuk apa ya, kayak dikasih semacam tugas tadi gitu kan sama orang tua gitu. Oke. Terus ini nggak sih kayak dikasih kalimat afirmasi mungkin ya? Iya bener, kayak kalau misalkan dia ngelakuin sesuatu dikasih pujian gitu, kayak kamu hebat, misalkan kamu keren, misalkan itu katanya bisa ini juga kan, anak merasa jadi dirinya tuh layak jadi dia bangga gitu ke diri sendirinya, dan ketika udah bangga kan self esteem juga baik ya, jadi jadinya nanti bisa muncul nih rasa percaya diri anak, jadinya dia jadi sosok tumbuh jadi sosok yang tadi percaya diri tadi gitu. Nah itu kan kalau misalkan gimana cara menanamkan rasa percaya diri pada anak gitu ya. Terus misalkan anak sudah tumbuh besar gitu, cara memboost rasa percaya diri itu gimana sih, Sa? Buat anaknya itu ya tadi. Menurut kamu gimana? Kalau misalkan udah besar ya, kalau udah besar lebih ke kan tadi pas masa kecilnya, kalau pas masa kecilnya sering banget nih dikasih afirmasi positif, mungkin kita juga sebagai orang dewasa kasih juga nih afirmasi positif buat diri sendiri, kayak misalkan kita udah ngelakuin suatu hal, misalkan jangan lupa untuk apresiasi diri sendiri juga gitu, terus enggak banyak membandingkan diri sama orang lain gitu, sama pencapaian orang lain, karena kan timeline setiap orang beda-beda juga kan ya. Nah, jangan sampai mungkin boleh termotivasi sama pencapaian orang lain, tapi kalau misalkan sampai yang bikin kita insecure, justru malah jadi tertekan yang lain, kan itu nggak baik juga ya buat diri sendiri. Jadi lebih ke jangan lupa juga buat bilang makasih gitu ke diri sendiri, biar kalau misalkan kayak diri kita sendiri tuh udah berusaha juga kan, jadi biar lebih percaya diri, mungkin gitu sih kalau orang dewasa, lebih ke afirmasi positif buat diri sendiri gitu. Sama kayak tambahin aja nggak sih, kita yakin gitu kalau diri kita itu emang udah baik, udah kita bisa ini, kita bisa itu, biar kayak menambah keyakinan dan kepercayaan diri kita. Bener banget, udah berusaha sebaik mungkin lah kita ya sebagai orang dewasa ini gitu. Nah teman-teman, tadi kan kita udah banyak nih ngomongin tentang berbagai hal ya tentang yang berhubungan sama anak gitu kan. Sekarang aku minta closing statement gitu dari Asa mengenai Hari Anak ini. Mungkin dari aku pertamanya pengen ngucapin dulu buat seluruh anak di Indonesia, selamat Hari Anak Nasional untuk kalian semua anak-anak di Indonesia. Aku harap kalian bisa tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, terus kalian juga dipenuhi sama kasih sayang, cinta dari orang tua dan orang-orang di sekitar kalian gitu, dan juga tadi hak-hak setiap anak juga bisa terpenuhi juga gitu ya, mau dari keluarga, dari masyarakat ataupun pemerintah juga tentunya ya, sebagai yang bertanggung jawab juga untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu. Dan juga jangan lupa juga buat nikmatin masa kanak-kanak kalian gitu ya, karena kan biasanya pas masa kecil tuh pengen cepet dewasa gitu kan ya, pengen cepet-cepet kalau lihat orang dewasa kayak enak gitu, padahal nyatanya lebih enakan masa anak-anak kok. Jadi kayak nikmatin dulu aja masa-masa main kalian, masa-masa SD, TK, pokoknya RA itu nikmatin dulu karena nggak bakal terulang juga. Jadi pokoknya jangan lupa nikmatin momennya mereka juga gitu sih.
Nah, kita sekarang udah ada di penghujung High Talk ketiga nih teman-teman. Setelah tadi kita udah banyak ngobrol ya sama narasumber kita Asa, tentang hari anak, tentang parenting, tentang bullying pada anak. Habis itu kita juga ikutan throwback gitu ya ke masa kecil, tentang memori paling berkesan dan permainan masa kecil yang paling berkesan gitu. Intinya mah banyak lah ya yang penting bisa diambil dari obrolan kita tadi. Mungkin aku pengen menyorot ke parenting dulu aja kali ya, karena keluarga adalah salah satu komponen utama dan paling awal di mana seorang anak baru dilahirkan dan diajarkan banyak hal itu pertama kali kan di keluarga gitu kan. Jadi semoga makin banyak orang-orang yang semakin sadar akan pentingnya parenting gitu. Harus memilih parenting yang tepat juga agar nantinya anak-anak bisa sejahtera gitu. Baiklah kalau kayak gitu, terima kasih banyak ya Asa sudah menyempatkan buat hadir di High Talk sesi ketiga ini. Semoga Asa sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Semoga untuk Taya juga ya. Amin. Terima kasih Famkos telah menyaksikan High Talk ketiga. Selamat Hari Anak Nasional. Sampai bertemu lagi di High Talk selanjutnya. Bye bye.